أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia Allah. Semoga setiap hari, setiap saat Allah Ta'ala berikan limpahan rahmat, hadiah, hidayah, karunia kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan materi Tazkiyatun Nafas. Kita masih di kajian penyakit-penyakit hati ya. Sekarang akan kita bahas tentang al-ghaflah wan nisyan, lalai dan lupa. Dasar dari materi ini atau masalah ini adalah surat Al-Hasyr ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kau seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, maka Allah membuat mereka melupakan diri mereka sendiri. Namanya nisyan, yakni lupa, yakni lupa dari Allah Ta'ala atau melupakan Allah. Nah, sana ada istilah ghaflah yang terjemahnya lalai. Aslinya itu dua hal berbeda, tapi di bab ini kita satukannya. Lalai sama lupa. Kalau lalai, ghaflah itu saking sibuknya pada urusan maka sampai lupa kepada Allah. Jadi bukan melupakan, tapi memang terlena. Nah, mungkin gitu. Contoh, ini bab memahamkan saja ya. Seorang suami dipesan oleh istrinya untuk bawa bakso nanti kalau pulang kantor. Tapi di hari itu di kantor tuh padat sekali. Sejak pagi sampai makan siang aja nggak bisa. Terus sore juga kayak gitu. Udah kayak gitu situasinya itu katanya akan ada banjir. Jadi si suami ini langsung cepat pulang. Sampai di rumah ditanya, "Mas, bawa baksonya?" "Ya, lupa." Nah, itu namanya lalai. Artinya dia tidak lupanya itu karena disibukkan oleh perkara yang benar-benar besar. Nah, kalau nisyan itu emang tidak ada perkara itu emang lupa. Kalau levelnya nisyan di atas ghaflah. Emang lupa. Contoh, "Mas nanti beli bakso?" "Ya." Dikatakan mah biasa aja. Terus pulang nyaman. "Ma, bagaimana?" Lupa. Itu namanya. Yang paling jengkel yang mana? Ini yang kedua. Makanya tadi wala takunu kalladzina nasullaha. Ini gak ada apa-apa bisa lupa Allah itu. Kalau ada apa-apa lupa Allah masih masuk akal. Itu tuh gak masuk akal ya. Makanya balasannya fa ansahum anfusahum. Maka Allah membuat mereka melupakan diri mereka. Sampai kadang dirinya gak keingat. Contoh ngurus diri aja gak keingat. Tidur di mana lah? Aku tidur di mana nih? Gitu, lupa. Ya, ini adalah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Karena kalau lupa berarti tidak ingat, betul ya? Ingat itu dalam bahasa Arab namanya zikir. Jadi zikir lawannya ghaflah atau nisyan. Padahal zikir itu basic hubungan dengan Allah. Salat itu zikir.
Saum itu juga zikir, haji zikir, rukun Islam itu kan zikir. Terus ibadah yang lain, hablum minallah itu zikir itu. Jadi kalau sampai penyakit kayak gini, ini berarti akan banyak kehilangan kebaikan. Jadi bahaya besar dari orang yang terpapar penyakit ghaflah atau nisyan, itu yang pertama, dia akan kehilangan banyak kebaikan yang terkait dengan hablum minallah. Tadi sholat, ya bisa tidak sholat. Kalaupun sholat, ya tidak sholat gitu. Namanya kan lalai. Hati udah enggak ke Allah. Tentu tadi tidak bisa, Allah tidak bisa dibandingkan dengan siapapun ya, nggak bisa disamakan. Suami yang 2 kali kiss tadi itu sebenarnya apa itu coba? Kalau ada suami setiap dipesan istrinya itu nggak pernah ingat, itu kenapa coba? Ada yang tahu nggak sebabnya? Istri ini udah nggak penting gitu. Itu aslinya gitu. Ada nggak yang lupa dipesan di minggu pertama pernikahan? Nggak mungkin. Orang tidak akan mungkin lupa dari apa dan siapa yang dianggap sangat penting. Kenapa bisa lupa? Emang nggak penting. Bukan karena pelupa. Nanti kalau pelupa itu namanya manusiawi. Tadi sekali. Tapi kalau lupa 2 kali itu bukan manusiawi. Itu namanya sengaja lupa. Itu namanya ada 2 kan, nisyan. Itu ada nisyan al-mu'tad, yakni lupa yang biasa, yakni itu yang bersifat insani, kemanusiaan. Yang kedua, lupa yang bersifat syaitani, itu memang godaan setan. Masih ingat materi godaan setan kan ada satu modus namanya membuat lupa. Ini juga disinggung Quran waktu kisahnya Nabi Yusuf kan, fa'ansanihi syaitanu dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'a sinin. Maka si teman Yusuf ini yang sudah keluar dari penjara itu lupa menyebutkan Yusuf di depan rajanya. Maka sampai Yusuf itu masih di penjara beberapa tahun lagi. Bid'a sinin itu 3 sampai 9 tahun. Jadi Yusuf itu lama penjaranya bukan karena apa? Karena rajanya lupa ada Yusuf di penjara, jadi sampai gak dikeluarkan. Jadi penjara seingat-ingatnya raja ya. dan kekuasaan itu mau diputar kayak apa sebenarnya itu cenderung ke kerajaan. Semua penguasa itu cenderung ke kerajaan di mana saja. Godaan untuk otoriter itu memang tinggi. Ulangi lagi ya. Jadi ini disebut dengan lupa syaitani. Kan tadi ada lupa manusiawi, ada al-insan, makhluk khata' wa nisyan. Tapi ada sih lupa yang syaitani. Lupa kedua kali itu udah syaitan. Karena lupa sekali masih masuk akal. Jadi yang pertama masalahnya atau dampak buruknya itu akan kehilangan banyak kesempatan hablum minallah. Kalaupun formalnya dikerjakan kayak sholat, tapi tetap aja tidak khusyuk. Karena khusyuk itu zikir sebenarnya. Betul ya? Kan fisiknya menghadap, tapi kan hatinya nggak menghadap. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samad. Kan itu kan kayak orang bener ngomongnya. Saya hadapkan wajahku, badanku kepada yang menciptakan langit dan bumi. Kan ngomongnya gitu betul ya. Tapi kalau nggak menghadap itu namanya kayak orang bener kan namanya. Misalnya ada anak buah diundang sama si bosnya gitu. Laporan keuangan bulan lalu gimana? Siap bos, saya akan bawa semua. Terus pas lagi ditanya, bosnya nanya, ini uang dari mana? Apa bos? Apa? Ini uang dari mana? Uang yang mana? Uangnya itu ada di 100. Aku nanya uang ini. Kamu mikir kemana sih? Itu namanya apa itu? Kayak orang bener kan namanya.
fisiknya di depan bosnya, tapi hatinya sebenarnya kan lupa, itu namanya, betul ya, dan seterusnya. Jadi kita bisa melihat kok hari-hari ya, kan nggak ada alasan nggak punya waktu megang Quran, itu kan nggak ada alasan. Ada alasan nggak kita sampai nggak kepegang Quran gitu? Emang kita siapa ya? Kita ngurus langit dan bumi apa? Perusahaan juga nggak gede yang punya. Kerja kan itu kantor orang, bukan kantor lo. Betul nggak? Betul nggak? Tapi sampai nggak punya waktu megang Quran, itu kenapa? Ini benar-benar sebenarnya masalah lalai di hati. Nah, sehingga akhirnya kemana-mana. Itu dampaknya kemana-mana. Kayak tadi loh, kayak tadi. Kalau suami udah jadi kalau sudah nggak punya hubungan batin dengan istrinya, meskipun istrinya di rumah, kalaupun dia pulang ke rumah itu punya hubungan nggak sebenarnya? Mas, ini kopi, ya udah diminum, nanya lagi, gitu. Dia nggak punya hubungan batin. Kalau perlu ya dia tidak pulang, mau nggak ada hubungan batin. Nah, itu kan masih suami istri lah, formal gitu. Oke ya. Yang kedua, bisa jadi lebih daripada itu. Bahkan bisa lebih jauh, benar-benar akan maksiat atau melanggar. Karena orang itu kalau sudah tidak ingat, kan tadi sudah tidak punya hubungan batin sama istrinya, sehingga pesan apa aja lupa. Lama-lama punya hubungan batin sama sebelahnya enggak? Nah, kayak gitu kan. Kalau sampai level kayak gini, itu masih mending, enggak mending juga sebenarnya. Tapi itu bisa sampai naik kelas jadi maksiat. Maksiat itu kan punya hubungan dengan setan. Naudzubillah min dzalik. Jadi ini zikir itu kata Ibnu Hajar Al-Asqalani bahkan afdalul amal, perbuatan paling utama. Bahkan ketika ditanya apakah antara jihad sama zikrullah itu utama jihad atau utama zikrullah, kata Ibnu Hajar Al-Asqalani penulis Fathul Bari, itu utamaan zikrullah. Alasannya apa? Karena seluruh amal kebaikan itu li ajri dzikrillah. Seluruh amal kebaikan mulai jihad, amar ma'ruf, sholat, zakat itu untuk satu kata, zikrullah. Apa itu? I'la'u kalimati la ilaha illallah. Itu kan zikrullah kan? Untuk menegakkan, memuliakan kalimat la ilaha illallah. Kenapa orang jihad? I'la'u kalimatillah. Kenapa orang sholat? I'la'u la ilaha illallah. Agar orang sujud dan tunduk. Gitu. Liyakunad dinu kulluhu lillah, agar ketundukan semuanya itu kepada Allah, tidak ada tunduk kecuali kepada Allah. Itu la ilaha illallah. Nah, makanya yang tidak zikrullah itu berarti mendapatkan posisi paling buruk, namanya nisyan atau ghaflah itu. Nah, lawannya zikrullah namanya ghaflah atau nisyan. Semoga Allah jaga kita semua ya, amin. Tadi kan salah satu yang dibaca oleh imam yang rakaat kedua tadi kan sabihis ya. Antum lihat di potongan ayat yang di agak akhir, qad aflaha man tazakka, terusannya apa? Wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang tersucikan. Itu sudah bukan lagi zakka, kan ada di ayat itu qad aflaha man zakkaha. Itu surat apa itu? Kalau man zakkaha itu surat Asy-Syams. Oke ya. Tapi qad aflaha man tazakka itu surat Al-A'la. Jadi beruntung bagi yang mensucikan hati. Ini proses. Hasilnya qad aflaha man tazakka. Beruntung bagi yang tersucikan hati. Kalau tadi proses sama dengan mukhlis sama mukhlas. Mukhlis orang yang terus berusaha mengikhlaskan hatinya. Mukhlas orang yang diikhlaskan hatinya oleh Allah. Hasilnya mukhlas. Yang tidak digoda setan itu mukhlas, bukan mukhlis. Gitu. Ya. Orang yang tersucikan hatinya itu punya dua pekerjaan rentetan dari kesucian hati.
sekaligus itu menjadi ciri. Apa itu? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih, dan ingat Rabbnya dan maka dia salat. Jadi kerjaannya orang yang tersucikan hatinya itu zikrullah dan salat. Memang itu simbolnya. Kalau zikrullahnya kecabut, berarti salatnya akan kecabut, karena dzakara fasala. Maka kalau zikrullahnya kecabut, salatnya kecabut, atau dari salat kecabut, zikrullahnya selalu kecabut, maka harus langsung mengotori hati. Dan di ayat ini langsung diberikan satu ayat petanda apa yang membuat orang tidak mendapatkan tiga hal utama tadi. Tersucikan hatinya yang langsung di dua pekerjaan utama dijalankan, dzakara rabbihi fasalla. Tapi apa? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Tapi kalian ini ngebet banget sama dunia. Tu'thirunnya itu ngebet banget, yakni mengutamakan. Jadi yang dicatat Quran itu bukan kalian punya, nggak ada masalah kepunyaan itu. Yang jadi masalah itu tu'thirun. Tu'thirun itu kalau ketemu prioritas, kalian milih sana. Tu'thirun itu adalah memprioritaskan satu, mengabaikan yang lain. Tu'thir itu makanya kan ada kaidah di fikih, al-ithar fi umurid dunya sunnah. Mengutamakan orang lain di urusan dunia itu sunnah. Contoh kalau kita nanti sarapan pagi, Pak silakan dulu, itu sunnah. Bukan, aku dulu, itu makruh hukumnya. Tapi kalau akhirat kebalik, al-ithar fi umul akhirah makruh. Mengutamakan orang lain dalam urusan akhirat makruh. Bapak yang soft pertama saja, makruh. Soft pertama aku. Nah, kalau akhirat itu istibak, berlomba. Kalau urusan dunia mempersilahkan orang. Nah ini di ayat ini kita nggak bahas itu. Di ayat ini kalian tetapi lebih mengutamakan dunia. Jadi ngebet banget urusan dunia. Akhirnya tidak sholat, tidak zikrullah, hatinya terkotori. Mulainya, jadi asal mengawal kotoran itu ya dari situ. Kenapa orang bisa sampai makan barang haram atau bertindak haram? Saking ngebetnya. Kalau enggak kan masih dihalal-halal masih mau. Jadi kalau misalnya tidak sampai ithar, dia punya ruang halal segini, selebihnya udah haram, ya sudah segini aja deh. Karena kita nggak bisa melewati ini. Tapi nanti secara teknis sudah ada aturan di fikih ya. Nanti ada kalau apa. Ulangi lagi ya. Jadi ada dua masalah besar yang muncul ketika orang terpapar penyakit nisyan atau ghaflah. Nah itu kenapa sebabnya? Yang pertama sebabnya itu adalah saking sibuknya urusan selain Allah. Hati itu tidak bisa fokus lebih dari satu. Itu betul. Hati itu gak bisa fokus lebih dari satu. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak menjadikan di dada orang dua hati sekaligus. Allah tidak memberikan di dada dua hati sekaligus. Dia boleh sekaligus itu kalau satu paketan, satu kategori gitu. Contoh mencintai ibunya dan anaknya, satu paketnya gitu, bisa. Seorang suami yang sayang sama istrinya itu bisa langsung sekaligus menyayangi anaknya, satu paket. Istrinya sama sebelahnya, nah itu juga susah itu, betul nggak kira-kira? Allah tidak menjadikan di dada dua hati sekaligus. Kalau sudah urusan dunia itu imang fokus, imang kesini ini sudah nggak fokus.
Antum merasa sendiri itu hari-hari itu. Kenapa orang umroh itu selalu berkata nikmat sekali aku ibadah? Betul gak kira-kira yang umroh apalagi? Kenapa coba? Antum nggak mikir utang, nggak mikir usaha, nggak mikir. Kesannya emang niatnya ibadah. Omong bener nikmat. Bayangin itu nggak masuk akal. Orang tua ya masuk hotel jam 12, jam 3 jalan lagi. Kok nggak ada itu yang lelah, yang capek, yang semangat, betul ya? Umroh selesai jam 2, subuh balik ke masjid, kuat ya. Tapi begitu sudah sampai di mana nih, di Depok 2, boro-boro masuk jam 3, betul ya? Udah beda, karena fokusnya udah kemana-mana. Makanya di perintah Quran itu urusan dunia akhirat itu kan suruh wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa. Levelnya tidak ibtigha gitu. Jangan lupa. Jadi memang akhirat baru dunia gitu, bukan dunia sama akhirat disamakan. Nggak bisa, nggak akan kena gitu. Karena akan izar dunia. Jadi akhirat baru dunia. Bisa dipahami ya. Kalau dibareng-barengkan nggak ketemu. Makanya kan konsepnya itu jadikan duniamu untuk mengejar akhirat. Insya Allah barokah gitu. Dan banyak sekali bisnis yang konsepnya begini jauh lebih baik bagi muslim ya. Kalau orang yang tidak beriman, nah itu mau urusan mereka, dia punya cara hidup sendiri. Nggak usah dibahas dan kita nggak usah nyamain-nyamain atau ngikut-ngikutin. Beberapa case nggak ketemu karena nggak ada kenal barokah di sana. Kita ada barokah. Mereka nggak kenal pertolongan Allah, kita ada pertolongan Allah. Mereka nggak penting ngurus akhirat, kita penting ngurus akhirat. Nggak bisa disama-samain. Kalau mereka kalau pakai riba nggak apa-apa. Kalau anda pakai riba ruwet hidup ente, serius. Gitu. Kalau dia haram halal gitu ya nggak apa-apa. Kita haram ambrol gitu, langsung ambrol gitu. Makanya kalau ada orang muslim bisnis haram kok nyaman aja, jangan-jangan udah dikeluarkan dari rahmat Allah itu sebenarnya, udah nggak dianggap. Sering orang, kenapa ya kok sama-sama usaha? Beda, kita ada ikatan yang ketat sekali. Kalau kita langgar, Allah ambil barokahnya, bahkan Allah kasih peringatan. Bisa dibangkrutin, betul itu. Nah kok temanku enggak, ya beda. Kamu beriman kok, gitu. Jadi, tapi kalau ada orang beriman, haram, kok masih lanjut, tetap jalan. Jangan-jangan sudah dikeluarkan dari rahmat Allah. Istidrat itu sudah. Ada muslim punya bisnis apa mucikari itu, bisnis mucikari, kok lancar aja itu jangan-jangan siapa dia nggak ngerti kan gitu tak? Tapi sebelah sana untuk menggolkan proyek terkadang pakai apa saja. Ente beri orang muslim, ente jangan ikut. Mau merocot neraka kelak. Ada constraint yang tidak bisa kita lewati nak nih, selamatan kita di akhir. Bermain kita di situ aja itu, dan itu udah luas. Makanya butuh kecerdikan di situ. Dan memang kita harus belajar banyak masalah ini. Karena kita ini anak dari ayah yang dijajah, betul kan? Ayah kita dijajah enggak? Kan kita yang enggak dijajah kan? Ayah kita lahir waktu penjajahan. Bayangin ya, pikiran orang yang dijajah didik orang gimana? Kan itu pikiran orang yang dijajah kan? Jadi kalau kita kalau nggak perform dikit itu masih ada anunya. Pikiran orang kalah kan? Sampai nanti terus diperbaiki. Kita lanjut tadi ya. Yang pertama sebabnya karena tersibukkan oleh urusan selain Allah. Ya urusan selain Allah itu ya banyak ya, urusan kerjaan, dunia lah bahasanya. Makanya supaya tidak menjadi selain Allah, ini harus menjadi bagian dari urusan Allah. Gitu caranya. Bisa nggak urusan mubahat bisa menjadi urusan Allah? Bisa, kalau niatnya benar. Itu nanti beda emang.
Kalau orang ini contoh kecil aja, ini kan namanya mubahat kalau dalam masalah hukum ya. Orang bisnis nih, bisnis. Kalau niatnya gini, karena saya udah mulai ketemu beberapa orang yang bisnisnya itu keren banget ya, anak-anak ya, anak-anak UI ya. Rata-rata kalau sudah umur 45 ke atas udah begini bisnisnya. Memang ya bagian kalau sudah jenggotnya mulai 1-2 yang putih itu sudah beda. Ini dulu waktu muda juga luar biasa kemana. Terus akhirnya setelah tua, saat saya itu punya bisnis, saya bangun ini tujuannya cuma satu, ingin bangun pondok pesantren. Jadi hasilnya itu dipakai bangun pondok. Karena ada salah satu orang itu, ini sudah pensiunan, hasil pensiunnya itu dimasukkan ke modal. Terus gimana hasilnya? 97% keuntungan untuk agama, yang dimakan 2,5%. Dibalik betul ini orang. Ini dahsyat nih orang, sakti wadraguna ini betul ini orang. Gitu. Jadi dia dulu profesional di perusahaan minyak, akhirnya pensiun, punya pesangon. Itu pesangonnya dimasukkan ke bisnis 97,5% untuk pesantren, untuk agama. Keuntungannya bukan modalnya ya, habis lah. Ini rasional. 2,5%-nya baru dimakan. Jadi akhirnya pesantrennya itu gratis, full. Bagus lah, bagus banget standarnya, standar tinggi, makanan santrinya tinggi sekali. Ya dia sih bukan kiai, ada orangnya, kiai. Dia yang mensuplai. Ada juga, artinya model kayak gini sudah mulai bermunculan. Saya ingin nyampaikan aja. Jadi kalau antum mau bergeser kayak gitu, itu bukan lagi sendiri, udah banyak temennya yang bangun bisnis untuk dakwah. Tapi kira-kira dia dapat makan nggak kira-kira? Ya masih, tidak nyertukan kan, masih ada dapat gaji dari perusahaan itu. Ini itu nanti situasi usaha udah kayak dakwah, situasi di dalamnya itu, karena beda motif. Nah, coba kalau kita mau motif usaha atau kerja, emang untuk bangga-banggaan gitu. Emang nggak bisa Pak beli rumah lagi, nggak bisa apalagi kayak gitu-gitu bahasanya. Itu memang situasinya menjadi sangat profan ya. Mungkin ibadah di dalam nggak keurus, mau nggak keurus, beda motif, beda situasi. Jadi supaya yang tadi itu tidak menjadi urusan selain Allah, maka harus ditarik menjadi urusan Allah. Caranya diperbaiki niatnya. Nah yang celaka itu urusan yang tanpa akhirat dipakai urusan dunia, itu lebih celaka lagi. Bentuknya akhirat tapi motifnya dunia. Nah itu namanya mengeksploitasi agama. Yang pertama tadi sebabnya itu ya. Yang kedua, ini kan namanya hati tersibukkan. Yang kedua, kesibukannya ini bahkan keurusan dunia ini sampai berani bermain yang dilarang. Udah semakin lupa. Tadi ya. Suami ini tuh aslinya masih suami, tapi saking sibuknya sama kerjaan, sampai telepon istrinya nggak pernah, ketemu juga nggak pernah. Karena dia kerja di luar kota. Itu sudah mulai ada bahaya nggak kalau kayak gitu? Udah kayak gitu, dia mulai deket sama orang lain. Nah itu namanya nomor 2 itu. Sudah tersibukkan urusan lain, malah melakukan yang memang menjadi larangan. Itu semakin jauh. Kira-kira suaminya tadi akhirnya pulang atau pulang bawa surat mengembalikan surat pernikahan kalau kayak gitu. Nah. Jadi makanya batas minimal kita itu kalau tidak seideal zikrullah itu tidak boleh masuk ke haram. Itu batas minimalnya. Karena kalau sampai masuk haram itu zikrullahnya nggak kuat, masuk haram lenyap sudah. Naudzubillah min dzalik. Gitu.
Iya, sebab yang kedua, karena pada waktu ngurus selain urusan Allah tadi itu, bahkan sudah masuk lebih jauh kepada urusan yang diharamkan oleh Allah. Nah biasanya dari yang pertama, kedua itu tinggal sejengkal.